Jadi kisah ini bermulai dari sebuah keluarga yang hidup normal seperti keluarga biasa. Terlihat seorang pria bernama Bobby sedang memancing dengan anaknya yang bernama Philip. Yeah, buddy, there you go. Mereka berdua sangat menyukai memancing dan rencananya mereka akan mengikuti turnamen memancing yang segera akan diadakan beberapa hari lagi. Setelah pulang dari memancing itu, kebetulan hari itu pesta ulang tahun Bobby. Istrinya yang bernama Cindy merencanakan pesta kejutan beserta beberapa kerabat dan kenalan juga hadir di sana. Malamnya mereka masih di sana mengobrol, bercanda, membicarakan masa kecil mereka bersama Bobby dan yang lainnya. Namun di tengah obrolan itu, tiba-tiba saja Bobby bertingkah aneh seperti ada sesuatu yang ia rasakan. Dan dari sinilah awal gejala gangguan mental Bobby kambuh. Okay, breathe. Honey, look at me. Di tengah kesibukan kerja, terlihat mereka juga menyempatkan waktu mengunjungi gereja untuk beribadah. Ketika hari turnamen memancing itu diadakan, Philip hanya memancing sendirian ditemani Cindy yang harusnya sekarang dia bersama Bobby. Philip berharap ayahnya bisa hadir mendukungnya, namun kenyataannya Bobby tidak datang karena ada urusan. Karena gangguan mental itu, Bobby sering bertingkah aneh dan tidak fokus bekerja. Kemudian Cindy yang baru selesai menemani Philip memancing, tiba-tiba mendapatkan kabar yang kurang baik soal Bobby. Buru-buru dia pun pergi ke tempat kerjanya dan menemukan Bobby nekat ingin loncat dari gedung tinggi. Look at me, Bobby, please. Please look at me, love. Back to me. Namun beruntungnya Cindy sempat datang dan menghentikan aksinya. Tapi karena gangguan mental itu juga, Bobby sempat menyerang teman kerjanya dan dia sadar setelah melihat Phillips yang berusaha menghentikannya. Terlepas dari kejadian itu, Cindy mengecek keadaan teman Bobby yang dipukul tadi untuk melihat keadaannya. Menurutnya dia sudah paham keadaan Bobby, seperti itulah, jadi dia tidak marah. Namun ketika Cindy meninggalkannya sebentar, Bobby sudah pergi lagi dengan mobilnya meninggalkan Cindy. Sejak saat itulah, sudah 4 jam berlalu Bobby tidak ada kabar sama sekali. Cindy sempat melapor ke polisi dengan laporan kehilangan. Namun polisi tidak bisa menerima laporan itu karena masih belum disebut orang hilang. Even if it had been enough time. Cindy pun sudah menunggu lama dan Bobby masih juga belum pulang. Yang akhirnya dia pun memutuskan untuk mencarinya dibantu Phillips dengan menyebarkan selebaran kertas orang hilang. Mereka sangat kehilangan, terutama Phillips yang setiap hari biasanya sering menghabiskan waktu dengan ayahnya. Cindy dan Phillips harus pindah rumah ke rumah ibunya karena disita dan Cindy juga yang sekarang harus mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan Phillips. Cindy sempat mendapat kabar dari polisi tentang penemuan mayat orang hilang yang diperkirakan merupakan mayat Bobby. Setelah dilihat dari bukti jaket memang milik Bobby, namun Cindy masih bisa bernafas lega melihat mayat tersebut bukanlah mayat Bobby. Cindy pun penasaran di mana menemukan jaketnya. Lekas dia pun ke suatu tempat di mana banyak orang-orang tunawisma berkumpul. Tunawisma itu adalah orang yang tidak punya tempat tinggal. Mereka hanya mengandalkan tenda untuk berlindung dari udara dingin. Bahkan Cindy sempat berbagi makanan pada seorang tunawisma, mengajak dia untuk makan di restoran sambil menanyakan soal Bobby. Dia juga membagi sebuah selimut Phillips yang tertinggal di mobil supaya tunawisma itu bisa tetap hangat. Sesampainya di rumah, Cindy menceritakan pada Phillips kalau selimutnya diberikan pada seorang tunawisma. I gave her your blanket. Phillips senang mendengarnya karena dia yakin tunawisma di luar lebih membutuhkan. Lalu kemudian dia bertanya, So Dad's cold like that too? apakah ayah juga kedinginan di luar sana? Cindy pun menjawab, I hope not. semoga tidak. Sebelum tidur, Phillips bilang, kuharap kita bisa memberi mereka selimut. I wish we could give them all blankets. Perkataan itu membuat Cindy terdiam. Lalu muncul sebuah ide untuk membuka sebuah donasi dalam bentuk uang ataupun selimut langsung untuk dibagikan pada tunawisma tersebut.
Awalnya Cindy mengumumkan idenya itu di sebuah gereja pada orang-orang di sana. Cindy mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan. Setelah beberapa bulan kehilangan Bobby, Cindy merasa tersentuh setelah melihat begitu banyak tunawisma di luar sana, sekitar kurang lebih 5.000 orang, dan salah satunya Bobby juga. Sehingga dia ingin meminta tolong untuk mengumpulkan selimut yang tidak terpakai ataupun dalam bentuk uang untuk dibelikan selimut supaya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, mengingat sebentar lagi Natal akan tiba. Setelah diumumkan, mereka menunggu selama 2 minggu untuk terkumpulnya selimut itu. That's it? Namun hasilnya Cindy dan Phillips hanya mendapatkan beberapa selimut saja. Bahkan uangnya pun tidak cukup untuk membeli satu selimut pun. Incredibly rewarding, I must say. Setelah berita itu tersebar luas, Cindy dan Phillips mulai diajak wawancara oleh salah satu wartawan yang tertarik dengan cerita mereka. Challenge to everything you've been doing. Setelah menyebarkan selebaran tentang Bobby yang hilang, mereka juga mulai menyebarkan selebaran tentang donasi untuk membantu orang-orang tunawisma dalam bentuk selimut. Juga Cindy membuat sebuah website untuk memudahkan orang-orang menemukan iklannya. Dan beberapa hari setelah iklan itu dipublikasikan, Cindy mulai kebanjiran selimut dari orang-orang yang tersentuh dan membagikan selimut mereka untuk membantu tunawisma. Setiap hari iklan mereka semakin menyebar, bahkan sampai masuk berita lokal yang akan membuat mereka semakin cepat mendapatkan 5.000 selimut sebelum Natal. Sementara itu, Bobby yang keberadaannya belum diketahui masih berkeliaran di luar dengan penyakit gangguan mentalnya. Tidur di tengah jalan seperti tunawisma yang lain. Setelah ribuan selimut terkumpul, Cindy pun berniat ingin membagikan langsung ke tempat penampungan tunawisma. Namun ditolak karena semakin hari angka tunawisma semakin meningkat, membuat tempat penampungan itu penuh dengan tunawisma, sehingga tidak cukup ruang untuk ribuan selimutnya. Karena selimutnya sudah menumpuk di rumah, akhirnya Cindy pun menyewa kios kosong untuk dijadikan tempat penyimpanannya. Cindy merapikan sampai malam, lalu dia pun memutuskan ingin pulang. Namun Cindy lupa mematikan entah itu alat pemanas, saya kurang tahu, tapi yang membuat Cindy terbangun saat tidur karena mendengar kabar kalau kios selimutnya kebakaran. Cindy mengaku itu kesalahannya dan menyerah. Dia sudah hilang harapan untuk membantu tunawisma karena selimutnya sudah ludes dimakan api. Ketika Philip sedang menonton TV, dia mendapat kabar dari BMKG kalau saat malam Natal nanti akan terjadi perubahan suhu yang sangat dingin melanda daerah mereka, sehingga mereka memperingatkan supaya tetap hangat. Mendengar informasi itu, Phillips mengingatkan pada Cindy supaya jangan menyerah. Kita bisa memulainya dari awal lagi. So we start again. It's not that easy. Sure it is. They need us. Harapan Cindy mulai kembali berkat Phillips. Mereka berusaha lebih keras dari sebelumnya untuk mengumpulkan 5.000 selimut. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengumpulkan 5.000 selimut lebih berkat usaha dan kerja kerasnya. Kini mereka tinggal membagikan satu persatu pada orang yang membutuhkan. Cindy membutuhkan lebih banyak tangan untuk membantu membagikannya, dan disinilah muncul sesuatu kejutan yang membuat Cindy kagum di mana banyak relawan yang mengantri untuk membantu membagikan semua selimut-selimut itu. Merry Christmas. Suatu ketika, ada seorang tunawisma yang kebetulan lewat dan melihat Bobby sedang kedinginan di pinggir jalan.
Pria tua itu menghampirinya dan memberikan minuman. Kerja keras Cindy dan Phillips berhasil membantu hampir semua orang tunawisma di Texas. Kebetulan dia bertemu dengan si bapak tua yang tadi. Phillips memberikan selimut padanya. Di sana ia juga menyelipkan selebaran Bobby yang hilang. Sesaat setelah melihat foto itu, pria itu sadar dan segera memberitahu Cindy soal Bobby. Hey, little man! Wait! Stop! This your missing man. Segera mereka pun berlari ke tempat tadi, namun Bobby sudah tidak ada di sana. Are you sure? I'm positive. Bobby! Dad! Tak lama kemudian terdengar suara berisik dari gang, dan ketika dicek, akhirnya Bobby pun ditemukan. Dad! Dad, please, wait! Mereka sempat membawa Bobby ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan, dan syukurnya mereka masih sempat. Wow, it's sounding... Oh, look at that! Sebelum film berakhir, sekedar informasi, setelah tujuan hidup baru mereka membuat organisasi bernama Phillips Wish pada tahun 2005, yaitu organisasi nirlaba berbentuk iman. Terus tumbuh melampaui donasi 5.000 selimut tahun pertama, dan kini donasi selimut makanan lebih dari 100.000 esensial setahun untuk tunawisma di seluruh Texas. Berkat komunitas sekolah, gereja, bisnis, dan individu melalui Bobby yang kembali menerima cinta dan perawatan dan terus berjuang sampai sekarang.